Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Oke, series The Book of Boba Fett akhirnya telah tamat. Meskipun episode penutup memberikan banyak banget action scene, mungkin hampir seluruh episode ini ada actionnya. Tapi menurut gua, series ini ditutup dengan cara yang biasa aja, dan endingnya terasa forgettable. Biar gak usah lama-lama lagi, kita langsung breakdown aja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Episode ini dibuka dengan Boba, Fennec, Mando, dan para mods berada di sanctuary milik Garsa yang telah hangus. Mando memberitahu Boba bahwa Cobb dan backupnya akan segera datang. Boba sadar bahwa Spice telah menyengsarakan rakyat Mos Espa. Dia lebih mementingkan rakyatnya dibanding uang. Boba ingin mengulur waktu sebelum bantuannya datang. Dia mau bersembunyi di palace-nya, tetapi salah satu geng modnya bilang bahwa itu ide yang buruk dan merekomendasikan Boba untuk tetap bersembunyi di sini karena para mods juga akan tetap di sini untuk melindungi rakyatnya. Agak aneh sih, dulu geng itu suka mencuri barang-barang dari rakyat biasa, tapi tiba-tiba mereka menunjukkan simpati pada mereka. Boba setuju dengan mereka. Tampaknya Boba sebagai pemimpin perang ini tidak tahu apa yang perlu dilakukan dan kurang pintar dalam membuat rencana. Menurut gue sifat ini tidak cocok untuk karakter Boba. Kita melihat Cad Bane lagi, menuju ke persembunyiannya Pike Syndicate. Di sana ada Mayor Mok Jaice. Dia seharusnya sedang berada di luar planet, tapi rupanya enggak. Dan juga ada bos Pike Syndicate. Rupanya Pike Syndicate lah yang membunuh para Tuskens dan kemudian menjebak Niktosen Riders. Cad meyakinkan pemimpin Pikes bahwa dia akan mengeluarkan Boba dari persembunyiannya, yang nanti kita akan melihat mereka bertemu. Scene berpindah ke X-Wing milik Luke Skywalker. Di sana ada R2-D2 sedang menuju ke hangarnya Pelimoto untuk membawa Grogu kembali ke Mando. Jadi Grogu telah memilih pilihannya. Dia akan tetap bersama Mando. Jadi mungkin dia akan selamat dari pembantaian Jedi Temple oleh Kylo Ren yang akan datang. Jika dia masih hidup dari kejadian itu, artinya dia bakal masih hidup di era Rise of Skywalker. Tapi masih menjadi anak kecil karena jangka hidupnya yang sangat panjang sampai 900 tahunan. Di X-Wing itu tidak ada Luke Skywalker. Dia hanya meninggalkan R2 pada Grogu. Gua sendiri nggak ada masalah dengan itu karena jika ada Luke, mungkin Luke akan ikut perangnya dan mencuri porsinya Boba Fett. Gua juga sangat membutuhkan Boba Fett untuk menjadi spotlight-nya episode ini. Pelimoto khawatir dengan kehadiran X-Wing ini karena X-Wing ini adalah sebuah pesawat milik New Republic dan New Republic adalah pemerintahan yang sedang berjalan pada masa periode itu. Jadi Pelimoto kira X-Wing itu seperti seorang polisi. Pelimoto menuju ke kabin X-Wing, tapi hanya menemukan Grogu. Dia juga sedang menggunakan armor yang diberikan Mando. Kembali ke sanctuary-nya Garsa, mereka sedang menunggu kehadiran bantuannya Cobb Vanth. Tetapi di episode sebelumnya, Cobb Vanth dilumpuhkan oleh Cad Bane, dan Mando tidak mengetahuinya. Geng Mods, Santo, dan Gamorrean Guards sedang berpatroli di 3 wilayah Mos Espa, yaitu wilayah Trandoshan, Aqualish, dan Klatooinian. Cad Bane tiba-tiba menghampiri ke persembunyiannya Boba. Cad mengucapkan "If that's not the Quakta calling the Stephen Slimy." Ini adalah callback dari Mando Season 2 saat Boba bertemu dengan Bo-Katan dan Koska Reef. Boba Fett dan Cad Bane sebenarnya sudah saling kenal. Ayahnya Boba Fett, si Jango Fett, pernah mengajari Cad Bane cara menjadi bounty hunter, dan kemudian Cad mengajari Boba. Di sebuah episode Clone Wars yang tidak ditayangkan, Cad Bane dan Boba pernah stand off dan tembakan Cad Bane menyebabkan helmet Boba penyot. Cad Bane mengangkat tentang kematian Tusken sebenarnya disebabkan oleh para Pikes, bukan Niktosen Riders. Ini membuat Boba marah dan ingin menembak Cad. Tetapi Fennec bilang dia terbawa emosi dan menyuruh Boba untuk menunggu momen yang lebih baik. Jadi Boba patuh pada Fennec dan Cad menganggap Boba semakin tua semakin lembek. Tidak seperti Cad Bane yang lebih tua dari Boba tapi tetap kejam. Sekeliling kota, para geng Mods, Santo, dan Gamorrean Guards diserang oleh pasukan 3 keluarga Mos Espa. Mereka mengkhianati Boba dan tidak memiliki kehormatan. Referensi ke judulnya episode ini, di mana yang memiliki kehormatan akan menang. Gamorrean Guards dibunuh, Santo dikepung, dan tersisa para mods. Seketika Fennec tiba dan membantu mereka dengan menembak musuhnya dari jauh. Ketua Pike Syndicate dan pasukannya datang ke persembunyian Boba. Boba dan Mando sedang memiliki dialog yang keren banget. Boba tidak ingin meninggalkan Mos Espa, dan Mando tidak ingin meninggalkan Boba. Jadi mereka berdua sepakat untuk mati dengan terhormat. Major Domo sempat mengungkit Coruscant. Itu adalah planet ibu kota galaksi Republik Lama. Dan Obadiah adalah kampungnya Pike Syndicate. Boba menggunakan Major Domo-nya sebagai pengalih perhatian dengan tidak menawarkan apapun. Seketika Boba dan Mando menembak mereka dari langit menggunakan jetpack mereka. Dan wow, ini adalah salah satu scene paling epic dari episode ini. Akhirnya Boba yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang. Dan Mando sekali lagi menggunakan Whistling Bird-nya. Pasukan Pikes terus datang.
Boba dan Mando kalah jumlah. Mereka hanya memiliki Beskar Armor yang bisa melindungi mereka. Seketika rakyat dari Freetown tiba bersama dengan Santo dan geng Mods dan membantu mereka. Pasukan Pax mundur, tetapi mereka mengirimkan beberapa Scorpenic droid. Mereka memiliki senjata mematikan dan medan kekuatan yang tak bisa ditembus untuk melindungi mereka. Mereka menyalakan perisai mereka, mirip dengan droid Dekas dari prequels. Scorpenic droids didasarkan pada karya seni konsep untuk Star Wars Episode 2 Attack of the Clones, dan awalnya diperkenalkan di Star Wars Legends. Boba menggunakan jetpack roketnya, tetapi itu tidak berhasil. Bahkan Darksaber Din-Djarin juga tidak berguna. Santo coba menggunakan tangannya untuk mempenetrasi perisainya, hampir berhasil, tapi gagal. Dalam komik, ketika Santo dibawa oleh Sonti Brothers, mereka mengisi tangannya dengan logam untuk membuatnya memiliki knuckle dusters permanen. Boba pergi untuk mengambil rankernya, dan Din ditugaskan untuk melindungi yang lain. Pelimoto dan Grogu tiba-tiba menghampiri Mando menggunakan sebuah becak yang Anakin dan Padme pernah gunakan di Attack of the Clones. Mando dan Grogu akhirnya kembali bersatu lagi. Grogu langsung melompat ke Mando dan Mando memeluknya. Pelimoto mengucapkan The Force bekerja dengan cara yang misterius. Bukan suatu hal yang gua kira bakal Pelimoto berkata, tapi lucu juga. Boba dan rankernya tiba, menghancurkan semua Scorpenic droid. Scene yang juga epic banget. Mando berhasil masuk ke perisai droidnya dan mematikan perisainya, membuat Grogu menghabiskan droidnya dengan The Force dan menyelamatkan Mando. Mirip saat dia menyelamatkan Mando dari seekor Mudhorn. Drash dan warga Freetown menuju ke atap untuk menembak droid dan Pikes-nya, tetapi Boba dan rankernya datang dan menyelamatkan mereka. Rankernya menghancurkan Scorpenic droid satu persatu dan melahap pasukan Pikes. Cad Bane muncul, membakar rankernya dan membuat rankernya marah dan pergi. Tersisa Bane dan Boba. Mereka akhirnya stand off, sama seperti episode Clone Wars yang tidak dipublikasikan. Cad tidak mengerti mengapa Boba ingin menjadi daimyo. Mereka akhirnya saling tembak, tetapi Cad Bane lah yang menembak duluan. Cad mengucapkan dia memiliki darah ayahnya, si Jango Fett, mengalir deras dalam diri Boba. Dan ini bukan pertama kali Cad mengalahkan Boba. Dia juga mengucapkan ini akan menjadi pelajaran terakhirnya, karena dulu Cad pernah mengajari Boba. Cad Bane mendekati Boba untuk membunuhnya, tetapi Boba mengeluarkan Gaffi Stick-nya dan secara brutal membunuhnya. Epic banget, tapi mungkin kalau lebih panjang sedikit, kayak mereka berantem agak panjang dulu, kemudian Boba bisa menunjukkan kemampuan dia dengan Gaffi Stick-nya, dan akhirnya baru membunuh Cad Bane. Rankernya jadi liar, dan sampai akhir episode ini mereka menghabiskan waktu untuk mengalahkan rankernya. Menurut gua ini ngabisin scene banget. Sebenarnya bisa digunakan untuk Boba versus Cad yang lebih panjang, atau Boba bertemu dengan bos Pike-nya dan mereka berantem secara langsung. Gue sebenarnya sudah puas dengan scene rankernya. Gak perlu ditambah plot ranker jadi liar dan memberontak. Alhasil plot finalenya berantakan dan kacau. Rankernya menghancurkan segala hal yang dia lihat. Mando melawan ranker tetapi terkalahkan, sampai Grogu datang dan menggunakan The Force untuk menjinakkan rankernya. Menggunakan kekuatan The Force membuat Grogu capek karena dia masih muda banget. Ketua Pax ingin meninggalkan Tatooine karena pasukannya telah terbunuh, dan Tatooine sudah bukan tempat yang bagus lagi untuk melakukan bisnis. Tetapi 3 keluarga Mos Espa bilang bahwa dia tidak boleh tinggal begitu saja. Seketika Fennec menyelinap ke persembunyiannya dan membunuh mereka semua dalam sekejap. Jadi ya akhirnya setelah 40 menitan Fennec kembali lagi. Porsinya nggak seimbang. Boba dan Fennec jalan keliling kota, dan sekarang rakyatnya menghormati dia. Ada satu rakyat yang memberikan dia sebuah meluran, buah yang pernah muncul di Star Wars Rebels. Boba sekarang punya kru, ada Santo, Fennec, geng Mods, dan Lab Droid yang terakhir muncul di episode 4. Scene berpindah ke Mando dan Grogu berada di Naboo N1 Starfighter-nya, dan Grogu mengganggu Mando, memintanya untuk mempercepat pesawatnya. Jadi sebagai ayah yang baik, Mando melakukannya, dan disinilah episode ini berakhir. Tunggu dulu, series ini memiliki post-credit scene, yaitu Cobb Vanth masih hidup dan sedang berada dalam bacta tanknya Boba bersama Parlor yang ada di episode 4. Mantap lah, Cobb Vanth masih hidup, salah satu karakter yang keren juga di series ini. Jika kamu suka banget dengan action, maka episode ini akan sangat memuaskan bagi kamu. Tetapi menurut gua, episode ini memiliki cerita yang mudah ditebak, forgettable, ceritanya kacau, dan beberapa karakternya nggak seimbang. Berasa seperti Avengers karena karakternya terlalu banyak, tapi gagal untuk menyimbangi porsinya. Seperti Fennec hanya muncul sebentar. Dan dari episode kemarin-kemarin, Fennec juga masih kurang baik dan makin parah di episode ini. Karakter Boba bisa dibilang semakin bagus, tapi ada beberapa karakteristik yang gua berharap nggak ada lagi. Seperti kurang pintar membuat rencana, tidak tahu apa yang dia lakukan, agak sedikit lembek, dan seharusnya lebih tegas dan pintar.
tapi actionnya Boba bisa dibilang bagus banget. Kemudian kombonya Mando dan Din memang epic banget, nggak ada masalah. Tetapi scene dengan geng Mods dan Santo menurut gua terasa bosan dan mudah dilupakan. Villain di sini pun biasa aja, nggak ngeri dan mengancam banget kecuali si Cad Bane. Plot di sini juga kacau karena tidak hanya Boba melawan Pikes dan Cad Bane yang seharusnya dijadikan plot utamanya, tetapi mereka harus melawan Rancor yang sebenarnya bukan musuh. Jadi berasa menghabiskan durasinya. Jadi untuk episode ini gue akan kasih 7,5 dari 10. Episode ini ya nggak mengecewakan sebagai penutup series ini, tetapi nggak bagus-bagus amat. Dan overall untuk series ini gue kasih 8 dari 10. Gue berharap mereka akan lebih mementingkan dan memperbaiki karakternya Boba Fett. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @Star.Wars_Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan May the Force be with you.